Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kajian online pada malam hari ini yang insya Allah akan kami mulai. Perkenalkan, saya Andi dari tim Sanutu Travel. Tema kajian online malam ini adalah langkah masuk ke kajian utamanya. Setelah kajian nanti kita ada sesi tanya jawab dengan Ustadz Ahmadi. Setelah itu lanjut nanti ada pada sesi tanya jawab, silakan klik tombol raise hand. Nanti host akan mempersilakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz atau bisa juga memberikan pertanyaan melalui chat di kolom komentar. Baiklah, kita mulai saja acara kajian kita malam hari ini. Silakan Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Taib, jazakumullahu khairan ahsanal jaza kepada Ustadz Andri dari Sanur Tour and Travel. Innallaha la yudi'u ajra man ahsanu amala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati para pimpinan di Sanur Tour and Travel, juga para sahabat-sahabat Sanur Tour dimanapun berada, juga seluruh jamaah kajian online Sanur Tour yang alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan yang sehat luar biasa. Mudah-mudahan ini bagian dari mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi birabbil ka'bah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Apa kabar semua Bapak Ibu hadirin wal hadirat? Sehat semua alhamdulillah kelihatannya. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan kembali kita pada kajian online malam hari ini dengan tema langkah meraih kesuksesan hidup dengan ibadah umroh melalui kualitas iman, kualitas Islam, dan kualitas ihsan. Sebelum kita bahas bersama, kita kaji bersama terkait bagaimana langkah meraih kesuksesan hidup, tentunya dengan kita bercita-cita berharap Allah berangkatkan kita untuk melakukan ibadah ke Haramaini Syarifain
baik itu Makkah Al-Mukarramah maupun Al-Madinah Al-Munawwarah, baik itu kita melakukan umroh ataupun haji, yang syukur alhamdulillah kemarin kita sudah menyaksikan bersama beberapa pejabat-pejabat yang menduduki amanah pada kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, sudah dilantik dan sudah dikukuhkan dengan tanggung jawab yang luar biasa, dan sudah ada dibuka juga pelunasan untuk sampai akhir Desember nantinya, sehingga mudah-mudahan nama-nama yang terpanggil lewat haji tahun ini 2025 yang akan berangkat nanti 2026, juga kita yang kemudian insya Allah Allah berangkatkan umrah ke Baitullah, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian duyufullah wa duyufir rahman, calon-calon tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami ucapkan mabruk alfa mabruk, ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang kepada jamaah Sanur Tour Travel yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kemarin kita juga sama-sama mengantarkan beliau yang berangkat ke Baitullah dari sahabat Sanur Tour di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Syukur alhamdulillah pada kajian kali ini, pertemuan kali ini tentunya sudah hadir kembali di tanah air dengan selamat tanpa kurang apapun, dan mudah-mudahan umroh dengan Sanur Tour menjadi umroh yang nyaman, umroh yang menjadi mabrur, umroh yang tenang, dan tentunya menjadikan bagian ibadah kita lebih mantap, lebih kuat, dan setelah menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di kesempatan nanti pada keberangkatan nantinya ayahanda bunda yang hadir di Google Meet ini, hadir di layar kaca ini, insya Allah awalnya memang hanya berkeinginan, awalnya memang hanya berkemauan, tapi dari keinginan dan kemauan itulah kemudian Allah akan melihat faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ketika kita berniat akan datang hadir ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang beliau sampaikan, man zarani inda mamati, siapa yang hadir datang berziarah kepadaku di mana aku saat itu telah wafat, kama zarani inda hayati, maka sesungguhnya dia sedang mendatangiku saat aku masih hidup. Maka mudah-mudahan di kesempatan nantinya Allah akan kabulkan, Allah akan ijabah, Allah akan angkat dengar doa kita, karena setiap doa kita pastinya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah sampaikan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Allah bukan yang pengingkar janji, bahkan Allah menantang kita, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayo hamba-hamba Allah, sahabat Sanur Tour, semua hadirin wal hadirat, ayo minta sama Allah. Allah nantikan kita, meminta, mendengar permintaan kita. Pastinya fastajabat da'watuhum, maka ujibu da'wata da'i, Allah akan menjawab, Allah akan mengabulkan insyaallah permintaan kita, ya, termasuk keinginan kita untuk beribadah, meraih kesuksesan dengan ibadah umroh di Baitullah Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Maka selamat kepada yang sudah hadir setelah pulang, mudah-mudahan ibadahnya menjadi umroh mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min zulumati ilan nur. Ayahanda bunda hadirin wa hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, maka izinkan saya share screen, ya. Saya share screen.
Belum kelihatan ya, sebentar saya share dulu. Apa sudah terlihat? Udah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ayahanda bunda, bahwa kajian kita kali ini adalah bagaimana kita merangkai langkah-langkah kita untuk meraih kesuksesan hidup. Tentunya sukses hidup itu punya impian, sukses itu punya tujuan, sukses itu punya harapan, punya tatapan, punya pandangan. Siapa yang kemudian kita hadir malam hari ini, kita bermohon kepada Allah agar segala tatapan, pandangan itu menjadi suri tauladan kita, untuk kemudian nanti Allah ijabah, Allah kuatkan kita, sehingga Allah izinkan kita sampai akhir untuk meraih kesuksesan itu dengan keimanan, dengan keislaman dan ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayahanda bunda, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan cara, memberikan langkah kepada kita untuk kemudian meraih kesuksesan hidup. Contoh ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada satu hari, artinya bahwa Rasulullah seringkali merangkai kebersamaan, seringkali Rasul itu bersemai. Maka kita merupakan kewajiban kita merajut silaturahmi, merawat silaturahmi. Agar apa? Agar kemudian Allah turunkan rahmat-rahmatnya. Karena Allah berikan yadullah ma'al jamaah, bahwa Allah itu berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan itu dengan bersama-sama. Kenapa? Dengan kebersamaan maka akan ada kesuksesan, akan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul contohkan ketika Rasul kebiasaannya diantaranya adalah duduk-duduk bersilaturahmi, menjaga, merawat persaudaraan dengan sahabat-sahabatnya. Kita tahu betul sahabat Nabi adalah orang-orang yang kemudian hidup sezaman dengan Rasul, kemudian laqiya bin Nabi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan wafat dalam keislaman. Maka ketika Rasul kemudian sedang duduk, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncul. Kita seringkali mengucapkan tala'al badru 'alaina min saniyatil wada. Ini ittala'a 'alaina, tala'a, ya, kita seringkali tala'al badru, ini tala'a 'alaina, datang kepada kami, muncul kepada kami, ya kan, rajulun syadidu bayadis siyab, ya, seorang yang putih bersih, ya kan, sangat kelihatan rapi, syadidu sawadis syari, rambutnya begitu hitam, rambutnya begitu jelas, la yura alaihi asarus safar, tidak kelihatan dari perjalanan jauh. Artinya anehnya kalau orang tidak dikenal itu biasanya orang jauh. Kalau orang tidak pernah kelihatan biasanya orang jauh. Orang jauh itu identiknya ya bajunya sudah lusuh, kemudian sudah lecek, ya kan, sudah capek. Kalau ini enggak, la yura alaihi asarus safar, enggak kelihatan tuh dia dari perjalanan jauh, enggak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, akan tetapi kalau dia bukan dari yang jauh, artinya dari yang dekat. Tapi yang dekat ini tidak ada yang tahu, termasuk Sayyidina Umar ibn Khattab yang kemudian tak mengenal. Wala ya'rifuhu minna ahadun, artinya memang tidak ada yang mengenal saat itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika orang ini duduk dan kemudian bersama Rasul, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi,
dan kemudian meletakkan tumitnya, ya kan, itu dengan tumit Rasul, ya, menempelkan tumitnya dengan tumit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kafaihi ala fahidaihi, dan meletakkan kafai, tangannya, ala fahidaihi, di atas pahanya. Ini artinya menunjukkan kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian kita bisa lihat bahwa pertama, untuk meraih kesuksesan hidup tentunya adalah kita harus terus merangkai, bersemai dalam silaturahmi kita kepada siapapun. Terkhusus dengan orang yang kita kenal, dijaga, dirawat, jauhkan yang namanya suuzon, praduga, prasangka, ya. Bahkan ya Allah kemudian menantang kita, ya kan, untuk kemudian tidak melakukan husnuzon nikah kecuali kita berhusnuzon, ya, kepada siapa? Lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mana? Alladzi khalaqal hayata, yang memberikan kehidupan, wa qasamal arzaq, dan kemudian membagikan rezekinya kepada kita. Jadi ketika kita sering bersama, kita jauh dari kemungkaran, kita akan terus dirawat dalam kebersamaan dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita menjalin kesuksesan dengan siapapun, bukan hanya orang yang kita kenal, juga orang yang tidak kita kenal. Bayangkan ketika ada yang datang di jalan, kita ditanya, kalaulah itu kemudian, Pak, musolah di mana? Masjid di mana? Kita langsung menunjukkan. Itulah kemudian kekuatan keimanan, keislaman yang Allah berikan. Maka orang ini kemudian menempelkan tumit dan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, hadis ini sangat tinggi nilainya. Kenapa? Karena memang memberikan penjelasan dalam beragama, tidak menjadi inklusivisme, tapi menjadikan diri kita universalitas keislaman kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang untuk kemudian memberikan pencerahan, memberikan pemahaman terhadap apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Maka begitu pun Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan terkait agamanya. Maka ayahanda bunda nanti insya Allah, Allah izinkan kita sampai ke Raudhah, itu keluar pintu Raudhah ada tulisan warna hijau tertulis, makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah, tertulis jelas, wa khataman nabiyyin. Ketika kita keluar, kita menoleh ke kiri, terlihat oleh kita tulisan Babu Jibril. Disitulah pintu malaikat Jibril yang seringkali mengajarkan terkait agama kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Qurtubi juga menyebutkan bahwa hadis ini layak untuk disebutkan dengan ummus sunnah. Ya, ummun berarti induk, ya. Sunnah berarti apa yang kemudian bersandar kepada qaulun au fi'lun au takrirun. Apa-apa yang usnida, ya, disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun sikap baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena di sini Allah mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, ya, terkait universalitas, terkait originalitas, terkait bagaimana kita kemudian menjadikan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai sunnah, ini juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal ada namanya umul Quran, yaitu Fatihah, maka ummus sunnah ini seringkali disebut dengan hadis Jibril. Maka hadis ini seringkali disebut dengan hadis Jibril atau ummus sunnah, sebagaimana orang menyebut yaitu dengan umul Quran. Kita bisa lihat di sebelah kiri ayahanda bunda ada gambar Ka'bah, ada makam Ibrahim. Allah sampaikan kepada kita, wattakhidu maqama Ibrahim musalla,
dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat kita salat. Setelah kita tawaf 7 kali, ya, Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu luar biasa, sangat ramai sebelah kiri kita. Ya, di sebelah kanan ada Hatim di mana kita tahu sebagai Hijr Ismail, bagian dari Ka'bah. Kalau kita tawaf nggak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Kenapa? Tawaf itu harus di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Kalau kita masuk ke dalamnya, maka kita adalah masuk ke dalam Ka'bah. Demikianlah orang menyebut dengan Ummus Sunnah, sebagaimana ada Ummul Kitab atau Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Maka disunahkan kita untuk kemudian memperhatikan kondisi-kondisi penampilan, kebersihan, ya, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kemudian akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seringkali tidak kemudian menghormati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mau berangkat kondangan, berangkat arisan, bajunya rapi-rapi, tapi kalau begitu mau sholat, ya baju partai yang dibawa, baju partai yang dipakai, ya, akhirnya yang belakang nggak khusyuk itu, ya, pilih nomor sekian dan seterusnya. Maka bukan hanya fisik yang harus kita lihat, tapi juga penampilan kita perlu untuk kemudian menyimak, menyantuni, dan akhirnya Allah panggil kita. Ayahanda bunda, lalu apa maksud daripada kualitas iman, kualitas Islam, dan kualitas ihsan? Ya. Kita tahu bahwa Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, berserah diri, ya. Kemudian kita tahu juga bahwa Islam juga itu istislam, itu tunduk, rendah dan patuh. Maka ketika kita berislam, tentunya kita berserah diri, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berislam, ketika kita menyatakan Islam kita, maka sesungguhnya kita akan lebih legowo, kita akan lebih menerima. Maka kata Rasul, ajaban lil mu'min, beruntunglah orang-orang yang beriman, ya, ketika dia beriman, in asobathum sarra syakar, ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathum darra, dan ketika dia dalam keadaan sempit, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Islam ada iman, ya. Iman ini tasdiqun bil qalbi wa iqraran bil lisani wa amalun bil arkan. Bahwa yang namanya iman itu membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lidah, dan kita juga mengaplikasikan dalam perbuatan kita. Maka orang-orang yang beriman tentunya diberikan kedudukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janjikan kepada kita akan diangkat derajat kita. Buat siapa? Yang pertama, amanu, orang yang beriman. Yang kedua, utul ilma, orang-orang yang menuntut ilmu. Seperti kita malam hari ini, kita sedang menuntut, mengkaji bagian dari kalamullah, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang kemudian membuat jalan, ya, jalan itu dilakukan untuk menuntut ilmu, ya, dihidupkan laptopnya, dihidupkan handphonenya, dicek adakah pulsanya, internetannya, paketannya, wifi-nya, maka dicari jalan-jalan itu menuju Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itulah kita sedang sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan Islam berbeda. Islam ini lebih kepada kezahiran, tampak. Akan tetapi iman itu keyakinan yang tidak terlihat. Dia tasdiqun bil qalbi, penancapannya dalam hati, keyakinan dalam batin. Adapun Islam dia zahirnya, ya, terlihatnya, ya, bagaimana kesantunan, bagaimana kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dalam iman ada amal. Tentunya dalam Islam ada syahadatain, ya. Artinya orang yang beriman pasti digandeng dengan wa'amilus shalihat, orang-orang yang melakukan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman seringkali disebut sebagai orang-orang yang melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a, ya kan, ketika seseorang bertemu, ya kan, wayatasafahan, dan saling berjabat tangan, memberikan saling bertukar, ya, tegur sapa, ya, laisa alaihuma, tidak dapat apa-apa kecuali, ya kan, ampunan bagi keduanya, hatta yatafarraqa, sampai berpisah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang disebut dalam hadis ini terkait iman dan Islam adalah pokoknya. Ada pokok iman dan Islam. Maka untuk kita meraih kesuksesan hidup, maka kita harus kuatkan iman kita dan Islam kita. Untuk Allah panggil kita ke Baitullah, baik itu umroh ataupun haji nantinya, dari sekarang kita perbaiki pokok-pokok, landasan-landasan, asas-asas keimanan dan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam beberapa kasus, misalnya anak-anak mahasiswa yang kemudian melakukan aktivitas belajar, itu seringkali kemudian saat sholat, ya kan, masih menunda. Maka kita seringkali dorong, ya, jangan sampai keimanan itu luntur. Ya, belajar itu kewajiban, menghadap Allah dengan sholat juga kewajiban. Dua-duanya adalah wajib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan, nah, tadi kita tahu bahwa ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Ihsan ini seringkali kita diingatkan istihdor, ya, menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang kemudian melihat kita. Maka terminologi ihsan, seperti jumhur ulama menyebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kita menyembah Allah itu seperti Allah melihat kita, seperti kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kita tak mampu melihat Allah, tak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinlah Allah sedang menatap dan melihat kita. Nah, inilah kemudian kita ihsan itu lebih baik. Maka satu orang yang berihsan namanya muhsin, dua orang namanya muhsinani, yang banyak berarti muhsinin, ya. Maka dengan ihsan ini kita akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin memperbaiki diri kita ketika kita dihadapkan dengan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari yang kemudian the last day of the world, hari terakhir di mana kita hidup. Allah izinkan di dunia, yauma la yanfa'u malu wala banun, tak ada lagi manfaat anak dan harta, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang dengan hati yang sehat, hati yang selamat, ya, di mana orang yauma yafirrul mar'u min akhi, orang akan kabur, lari daripada temennya, CS-nya, sohibnya. Dulu kemana-mana berdua, nongkrong berdua, ngopi berdua. Tapi hari itu yafirrul mar'u min akhi, orang kemudian akan lari dari CS-nya sendiri. Wa ummihi wa abi, begitupun ayah, bapaknya yang membesarkannya, yang memeliharanya, mendidiknya, masing-masing tidak mempedulikan satu sama lainnya. Disitulah kemudian kita mengihsankan. Dengan ihsan, maka kita sudah menjadikan amal kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka di mana kita, Imam Ibnu Ahmad dan Imam Bukhari mengingatkan kita bahwa apa yang kita tuai, yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nantinya. Apa yang kita rawat, maka nantinya dia akan berkembang menjadi baik, ya. Maka Rasul ingatkan kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, walau bisyikit tamrin, meskipun hanya sebiji korma. Biji korma kecil,
kecil sekali. Tapi Rasul mengingatkan kita bertakwa itu dengan biji korma yang kecil itu, maka kita sudah menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Islam dan iman itu berbeda? Jelas ya. Islam itu tadi kita sampaikan perbuatan zahir, iman keyakinan batin. Ya, dalam iman dan amal dan dalam Islam ada syahadatain. Ya, maka ayo masing-masing kita perbaharui iman kita. Kita perbaharui kualitas iman kita. Sahabat bertanya, bagaimana cara kita memperbaharui iman kami ya Rasul? Kan Rasul ingatkan, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ada keimanan, ada keislaman, dan ada ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini menjadi kesempatan kita untuk meraih kesuksesan hidup kita. Dengan iman, Islam, dan ihsan kita bisa merawat anak-anak kita dengan keyakinan, dengan kesantunan, ya, dengan kebaikan yang kita tanamkan. Maka ketika kita baik, anak-anak kita juga akan merekam kebaikan-kebaikan yang kita torehkan. Lingkungan kita, tidak hanya kita menciptakan kesalehan dalam rumah kita, tapi juga kita menciptakan kesalehan sosial di antara aktivitas kita, baik itu bermasyarakat maupun bertetangga. Sebab orang yang imannya kuat, kualitas imannya bagus, adalah al-mu'minu man amanahun nas. Orang yang kualitas imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya bagus, man amanahun nas. Dialah yang mampu menenangkan orang lain. Ya, kita bisa lihat ada beberapa dokter itu tidak memungut biaya, ya, dia mencoba memberikan praktek cuma-cuma, ya kan. Ada orang kemudian dulu punya beberapa aktivitas, ya kan, keahlian, kemudian membuka bekam misalnya cuma-cuma. Kita bisa lihat tuh ada warteg kalau hari Jumat kayak tadi pagi itu gratis, ya, teh manis, ya kan. Ada, saya lihat tukang cukur, tadi pagi saya lewat itu banyak sekali tukang cukur, bahkan ada yang menuliskan besar dengan spanduk, ya, bahwa hari ini hari Jumat berkah, maka cukur di sini gratis siapapun yang hadir. Ini artinya bahwa orang memperkuat keimanan, keislaman, dan ihsannya untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Apa itu sukses? Sa'adah, ya, kenikmatan, kenyamanan hidupnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sa'adatun fid darain, ya, rasa kesuksesan, kebahagiaan, kenikmatan, kedamaian fid darain, di dua tempat. Apa itu? Fil ajil wal ajil, baik itu dunia maupun akhirat. Sehingga doa kita seringkali kita lantunkan, kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah berikan inayah ma'unah untuk menuju kesuksesan hidup kita, kemanfaatan hidup kita, dengan cara beribadah meningkatkan kualitas keimanan, kualitas, ya kan, keislaman, dan kualitas ihsan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya Allah akan panggil kita untuk bukan hanya beribadah di masjid kita, bukan hanya beribadah di mushola kita saja, bukan hanya beribadah di rumah kita saja, tapi insya Allah hakul yakin satu saat Allah juga akan panggil kita. Allah persilahkan kita untuk beribadah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan kita yang hadir segera Allah panggil ke Baitullah,
tentunya insya Allah dengan Sanur Tour ataupun dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bagian kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Nanti mungkin lebih kepada ada hal yang perlu dikonfirmasi, ditanya atau kemudian didiskusikan. Mudah-mudahan ini bagian sedikit, kita berharap ada manfaatnya, manfaat untuk kemudian amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kami kembalikan kepada Ustaz Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang hadir di acara kajian online malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, bisa klik raise hand atau bisa juga tulis pertanyaannya di chat kolom komentar. Nah, ini ada Pak Bram nih yang udah ingin bertanya nih Pak Ustadz. Silakan Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Admin, terima kasih Pak Ustadz yang saya hormati dan rekan-rekan jamaah sekalian. Saya ingin sedikit update info mengenai keberangkatan Sanur kemarin, bahwa untuk umrohnya sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan selesai. Tanggal 23 kemarin sudah kembali ke tanah air. Total jamaah ada sekitar 19 orang, dan saya ingin menyampaikan bahwa keadaan di kota Madinah sudah cukup ramai. Di sana suhunya 18 derajat Celcius, cukup dingin, dan beberapa kali hujan ya di sana. Lalu untuk kondisi juga lumayan banyak angin, sehingga kemarin kereta cepat sempat di cancel oleh pihak Haramain, karena banyaknya angin di tengah jalan yang khawatir dapat memicu kecelakaan nantinya. Lalu saya mau update juga untuk kondisi di Mekah, hangat sekitar 25-33 derajat Celcius, dan suasana umroh juga ramai sampai ke pinggir-pinggir tempat sholat yang dibatasi itu penuh. Begitu pula sa'i. Ada hal yang saya mau ditanyakan Pak Ustadz, mengenai misalkan kita pergi ke tanah suci, akan tetapi belum memasuki area tanah haram. Akan tetapi kita mau, misalkan saya dari Jakarta berangkat ke Jeddah. Dari Jeddah saya mau ke Taif dulu, lalu turun dari Taif, baru mengambil mikot di Qarnil Manazil. Pertanyaannya adalah, ketika kita tiba di Jeddah, apakah harus dalam keadaan sudah mengambil mikot, atau boleh mengambil mikotnya di Qarnil Manazil? Kan ada beberapa perjalanan umroh harus ngambil mikot di atas, di pesawat. Nah, kalau saya mau ke Taif dulu dan turun dari Taif baru mengambil mikot, apakah diperbolehkan? Baik, mungkin itu update dan pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz, dijawab langsung aja pertanyaannya. Baik, Ustaz Andi.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat kami sampaikan kepada jamaah Sanur Tour yang 19 orang, alhamdulillah sudah kembali ke tanah air. Di antaranya adalah Bapak Pimpinan Sanur Tour, Ayahanda Bapak Bram, yang alhamdulillah kita tercerahkan ya. Tentunya mungkin ada saudara atau keluarga yang akan berangkat atau mungkin sedang di sana, sudah dipaparkan bahwa Madinahnya dingin ya kan, bahkan ada penahanan keberangkatan kereta cepat. Itu artinya antisipasi bahwa menahan itu lebih baik daripada kita mengerjakan ya. Tentunya ini menjadi bagian sikap kita moderasi dalam beragama ya, dengan menjaga kesatuan, kemabruran 19 jamaah Sanur Tour yang dipastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian kita juga sudah dicerahkan bahwa di Mekah hangat ya. Ini artinya bahwa setelah ada dingin ada kehangatan ya. Mudah-mudahan semakin hangat kita ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada berangkat saudara kita misalnya dari Jakarta ya, kemudian menuju Jeddah ya, kemudian tujuannya adalah untuk ke Taif dulu ya, baru nanti kemudian mengambil miqat di Qarnul Manazil ya. Saya pernah berapa kali bertanya langsung ya, ketika kita ke Taif ya, misalnya dulu ke Taif itu harus pakai paspor dulu ya kan, nggak boleh kita langsung berangkat ke paspor, dan kemudian kita harus banyak melakukan koordinasi ya. Bahkan ketika kita saat itu biasa yang muda-muda nih bukan nakal tanda kutip, tapi memang ingin melakukan terobosan-terobosan baru, tapi ternyata memang sampai di sana win paspor ya. Tapi alhamdulillah makin kesini makin aman, makin nyaman, bahkan menjadi destinasi tersendiri Taif ini. Yang menarik memang adalah Taif ini itu menjadi bagian dari yang namanya miqat. Miqat ini adalah batas dimulainya aktivitas berumroh. Dalam manasik ada yang namanya miqat makani, ada miqat zamani. Miqat zamani ya, umroh itu sepanjang tahun ya. Hanya saja karena ya Saudi itu punya kerajaan Arab Saudi, Makkah itu dan Madinah punya kerajaan Arab Saudi, maka Arab Saudi punya Wazaratul Haji ya, Kementerian Haji, yang alhamdulillah kita juga Indonesia baru saja memiliki Kementerian Haji dan Umroh. Nah, diatur ada yang namanya haji, maka yang namanya miqat zamani ini tetap saja di haji masih orang didorong untuk umroh, hanya saja dibatasi bagi jamaah haji yang terdaftar. Di luar musim haji umroh itu berjalan, maka tidak ada masalah pada miqat zamaninya. Tapi yang masalah biasanya itu miqat makani, tempatnya. Tadi ada saudara kita dari Jakarta yang kemudian berangkat untuk melakukan aktivitas beribadah di Saudi Arabia. Ketika memang dia melalui Jeddah, ada dua miqat makani yang kita temukan. Yang pertama adalah Yalamlam, yang nantinya akan kemudian diingatkan oleh kru dari pesawat, biasanya itu 15 menit sebelum kita melintasi, Bapak Ibu diingatkan bagi yang ingin mengambil miqat, maka kemudian Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bersiap-siap. Tapi melalui Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia dan mufti daripada Saudi juga membenarkan miqat yang kedua, yaitu King Abdul Aziz ya. Beberapa kesempatan kami juga seringkali miqat di atas pesawat ya, dengan beberapa kali juga kita miqat di King Abdul Aziz Bandara Jeddah ya, Internasional Jeddah. Nah, ini kedua-duanya juga mempunyai dalil yang kuat
Bahkan MUI sejak tahun 84 ya sampai saat ini juga menjadikan Bandara King Abdul Aziz itu sebagai mikot. Maka jamaah yang ingin langsung melakukan umroh, nah ini langsung melakukan umroh, maka dia bisa mengambil miqat ya itu dari pesawat dengan Lamlam atau mengambil miqat di Bandara King Abdul Aziz. Selanjutnya langsung ke Mekah ya. Nah, pertanyaannya kalau kemudian ingin ke Taif dulu ya. Kalau ingin ke Taif dulu ya, tentunya memang sah-sah aja kita untuk kemudian tidak melakukan aktivitas umroh ke Mekah, karena umroh itu pastinya kita ke Mekah memasuki daerah ya haram. Berbeda memang jalur ke Mekah dengan jalur ke Taif ya. Tapi memang karena memang visa kita itu tertulis adalah umroh wal haj, ya kalau tidak umroh ya haji, kecuali ziarah. Ya ziarah maka boleh saja kemana-mana. Itu biasanya kita sudah diimplementasikan untuk trek yang umroh, yaitu langsung ke Mekah. Tapi kalau kita punya trek yang kemudian ziarah misalnya, ya kita langsung ke Taif, silakan saja, karena di Taif juga nanti ada yang namanya Qarnul Manazil ya. Qarnul Manazil ini adalah bagian miqat yang layaknya Hudaybiyah, layaknya Tan'im ya, bagi orang-orang yang sudah mukim ya kan di Saudi Arabia ya. Maka ketika kita berniat tidak melakukan umroh ya, tentunya kita tidak usah pakai pakaian ihram, tidak usah melakukan mikot di awal, baik itu di Lamlam maupun di Bandara King Abdul Aziz ya kan. Seperti saudara kita yang akan berangkat ke Madinah, beliau tidak memakai kain ihram, beliau tidak juga berniat, tapi beliau santai dengan baju yang dikenakan, batik ya kan, perlengkapan travel dan seterusnya. Hanya melewati saja jedahnya dan langsung kemudian melakukan perjalanan ke Madinah ya kan. Saya rasa ketika nanti ada trek yang langsung ke Mekah, langsung ke Taif, boleh jadi karena ke Madinah sudah ada hotelnya ya, ke Taif juga sudah ada hotelnya, tinggal bagaimana nanti kerjasamanya. Ketika sampai di Jeddah tidak memakai kain ihram, tidak berniat, langsung berangkat ke Taif. Layaknya kita berangkat ke Madinah, nanti sepulang dari Taif kita akan melewati namanya Qarnul Manazil. Seperti kita ke Madinah, dari hotel kita akan ke Mekah, kita akan melalui yang namanya Abyar Ali atau Bir Ali untuk mengumandangkan labbaik Allahumma umrotan. Artinya silakan, tidak mengapa tidak melakukan aktivitas memakai ihram, tidak melakukan niat, tapi melakukan ihram dan niat nanti ketika kita ingin melakukan aktivitas umroh ke Mekkah Al-Mukarramah dengan melewati Qarnul Manazil ya. Yang repot nanti kalau sudah dari sana lupa ternyata ya kan, dari Jeddah mau ke Taif, setelah Taif karena pemandangannya luar biasa, dinginnya kemudian menusuk sukma seperti di puncak misalnya, ternyata pakai kain ihram lupa, nggak mampir di Qarnul Manazil. Nah ini ya nanti ya, maka diingatkan agar tetap mengambil miqat, karena miqat ini adalah syarat sah. Kalau kita naik taksi itu argonya udah mulai jalan ya. Jadi kalau kita sudah diambil miqat di Qarnul Manazil, insyaallah sahha umratuhu, umrohnya tetap sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Andi. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Bram jelas ya dengan jawaban dari Pak Ustadz. Jelas Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini juga merupakan informasi bagi kita semua. Akhir kata ya, saya juga mau mengucapkan selamat bergabung Pak Purwito. Ini jamaah juga yang berangkat tanggal 15 dan kembali tanggal 23 November. Ya, selamat bergabung Pak Purwito. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Ustadz dan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu
Yang ingin bertanya langsung dengan Pak Ustadz Ahmadi, silakan bisa langsung bertanya, atau mau juga ditulis pertanyaannya di kolom komentar, silakan. Oh, ini udah ada juga nih Ustadz di kolom komentar. Kalau gitu saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar ini. Silakan. Selamat malam Pak Ustadz, saya ingin bertanya, jika seseorang sudah mengambil mikot dan ternyata orang itu sakit dan tidak menjalankan kewajiban umrohnya hingga sampai kembali ke tanah air dan meninggal dunia, apa yang harus dilakukan oleh ahli waris? Apakah ahli waris wajib membayar dam? Jika harus membayar dam, apakah harus di tanah haram? Silakan Pak Ustadz jawabannya. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Orang sudah melakukan kegiatan di miqat, maka itu al-hujjaj wal ummar wafdullah, bahwa mereka adalah duta-duta Allah, ya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa yang namanya melakukan umroh, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, bahwa umroh yang satu dengan umroh lainnya itu menjadi kafarah, ya kan, menjadi penggugur dosanya. Ketika seseorang sudah mengambil miqat, maka sudah jalan argonya, hanya saja di perjalanan merasa ada yang kurang nyaman, sakit beliau, maka bagaimana, ya kan, aktivitas umrohnya? Bahkan tadi ada klausul sampai beliau meninggal, apakah bayar dam keluarganya atau kemudian damnya itu harus di Saudi atau bisa di tanah air. Yang pertama yang harus kita identifikasi adalah bahwa umroh itu harus istitoah. Istitoah berarti harus mampu. Bahkan haji tahun ini berbeda dengan haji-haji sebelumnya. Ada yang namanya istitoah sihiyah, dan istitoah kemampuan kesehatan, ya. Jadi nanti punya sertifikat kesehatan, maka meskipun sudah lunas tapi kesehatannya bermasalah, maka akan dirandom dan akan dipulangkan kembali ketika diketemukan di tanah suci, ya kan. Maka, ya kan, ketika kita sudah di sana, itu merupakan bagian tabiat manusia. Itu adalah hukum kausalitas, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehat, menciptakan sakit, menciptakan tua, menciptakan muda. Wa man nu'ammiruhu nunakishu fil khalqi, siapa yang orang dipanjangkan umurnya, maka Allah kurangi penciptaannya. Maka ketika sakit ini, ya kan, yang diperhatikan adalah dua hal. Ada yang namanya fardu umroh, rukun umroh, ada yang namanya wajib umroh. Kalau yang namanya bayar dam itu, kalau yang ditinggalkan adalah rukun wajib umrohnya. Rukunnya tidak boleh tertinggal, ya. Artinya ketika rukun umrohnya terlaksana, sah, ya. Artinya ketika dia mikot itu rukun. Tadi kan sudah ngambil mikot, aman, ya kan. Tawaf misalnya, ketika dia sakit, ya pastikan nanti dia kemudian sudah sehat dulu. Nanti boleh muternya dengan didorong atau dengan mobil bogi car, ya kan. Tidak harus dibawa, boleh di atas, ya kan. Kemudian nanti sa'inya juga sama, boleh didorong di atas, boleh juga di bawah, ya kan, nyamannya saja. Sampai akhirnya tahallul, selesai. Ya kan. Adapun yang kemudian menjadi bagian dia selesai rangkaian umrohnya, maka tidak kemudian menjadi tidak sah, tapi sah semua. Dan tidak bayar dam. Kenapa? Sudah dilakukan semuanya. Hanya saja pada wajib-wajib umroh, misalnya ketika pakai pakaian ihram, ya kan, itu mungkin ya yang bersangkutan karena merasa sakit, ya kan, ada hal yang dilakukan, ya, contoh misalnya
karena mungkin ada bau yang menyengat, maka kemudian disemprot dengan minyak wangi, ya kan ya. Maka ini juga menjadi dam, ya kan. Ada sabun itu kan musuhnya untuk pembersih, ya kan. Maka ketika dia mencuci tangan, ya mungkin muntah, ya kan, dicuci tangannya untuk membersihkan, ya kan, maka itu sah-sah aja. Tapi ada orang yang kemudian mencuci tangan untuk tangannya wangi, nah itu bakal dia kena dam, ya. Maka yang kedua yang harus kita identifikasi adalah aktivitas selama di sana. Tentunya ada mutawif, ya kan, ada tour leader, ya kan. Kalau di sana nanti ada tour leader, kemudian ada pembimbing ibadah, ya, mursyid al-ibadah, ya kan. Maka aman insya Allah ketika nanti diidentifikasikan ini bayar dam, ya kan. Oh ini kemudian hanya bersedekah, silahkan. Tapi ketika ada indikasi bayar dam, maka keluarga akan dikabarkan untuk membayar dam. Oh ternyata mungkin ketidakmampuan. Apakah boleh nanti damnya di Indonesia? Ya memang dalam dam ini ada yang namanya dam ikhtiyari, ya, dam memilih. Kalau kita punya keluasan maka kita bayar di sana. Ketika tak ada keluasan maka kita berpuasa, ya, salah satu ayamin 3 hari, wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika kita berpulang atau sampai ke tanah air. Tapi dalam keadaan sakit tidak mungkin, maka tidak bayar dam di sana, kemudian tidak berpuasa juga. Maka bolehkah kita membayar di tanah air? Boleh. Bahkan pada kajian terakhir Kementerian Agama dan Haji tentunya untuk dam nanti dialihkan pembayarannya di Indonesia. Nah, itu artinya bahwa boleh-boleh saja membayar dam di Indonesia. Tapi kalaulah ada kemampuan silakan dibayar di tanah suci. Jika tak ada kemampuan maka silakan berpuasa 3 hari. Wasabatin idza rajatum, atau kemudian ketika pulang 7 hari. Atau tak mampu juga maka boleh kita membayarnya di tanah air. Demikian Ustaz Andri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bisa langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan mumpung masih ada waktu nih beberapa menit lagi untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa nih? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustadz, bisa langsung bertanya aja. Mas Andi, saya mungkin mau tanya lagi, boleh? Oh ya boleh, silakan Pak Bram. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Andi dan rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai beberapa kejadian yang memang dialami kemarin pada saat umroh. Ketika wanita berhalangan, sedang berhalangan dengan kondisi berhalangan, selama kan rutenya Madinah dulu baru Mekah. Selama di Madinah tuh berhalangan, dan perkiraannya di Mekah pun berhalangan. Akan tetapi rombongan itu akan bertolak ke Mekah dan mengambil mikot di Bir Ali. Tapi dalam kondisi tersebut masih dalam keadaan berhalangan. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh wanita tersebut? Apakah tetap mengambil mikot atau menunda mikotnya nanti untuk dan mengambil mikot lainnya di Tanim misalkan gitu? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Ayahanda bunda terus beram, tentunya kita mengenal ada wajib umroh, ya kan, juga rukun umroh tadi. Maka kaitannya kita dengan jamaah perempuan ini, bahwa fluktuasi umroh ini sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan para mufti-mufti Saudi dan jumhur ulama tentunya. Ketika bahwa perempuan akan melakukan kegiatan, maka paling cepat dia lailun wa lailatun, 1 hari 1 malam itu bisa selesai, ya kan. Aglabuhum, ya, mayoritas itu adalah usbu'un kamilun. Itu dilakukan seminggu full, ya kan. Artinya bahwa aktivitas ini kemudian menjadi bagian tantangan juga menurut kita memberikan solusi. Maka ketika ada di Bir Ali misalnya tadi kasusnya, kemudian jamaah wanita sedang dapat berhalangan, maka apakah tetap mengambil mikot? Ya, tetap mengambil mikot, ya. Kenapa tetap mengambil mikot? Karena yang tidak boleh ketika orang melakukan aktivitas saat dia haid adalah yang pertama mashul mushaf, dia memegang mushaf, memegang Al-Quran. Yang kedua wassalah, dia tidak boleh sholat. Ya, artinya kalau mengambil mikotnya boleh, tapi sholat di tanimnya jangan, ya kan. Kemudian tawaf, ya, tawaf tidak diperkenankan, ya kan. Maka nanti, ya kan, silakan mengambil mikot saja, ya kan. Tapi begitu sampai di Mekah, bapak ataupun ibu yang kemudian punya partner ini saling mengingatkan, ya, bahwa ketika yang lain melakukan umroh, maka yang perempuan tidak melakukan umroh. Tapi ngapain? Boleh untuk kemudian untuk berdiam diri di masjid, asal dengan syarat tidak melakukan mudarat, ya, tidak menyusahkan orang, tidak membuat orang repot, ya. Maka, ya kan, disunahkan untuk dipakaikan alat atau pembalut, ya, mohon maaf lahir batin. Itu artinya bahwa nanti ketika dia akan berangkat ke tanah air, ya misalnya, ya kan, syukur-syukur, maka dia sudah suci, ya kan. Sekalipun tidak suci, ya kan, makanya nanti ulama memberikan jalur bahwa ketika dia tawaf, karena tidak ada waktu lagi, sudah terakhir, maka dia kena dam yang paling kuat atau yang paling tinggi itu adalah 1 onta. Ketika onta tak mampu, maka kita boleh 1 sapi. 1 sapi tak mampu, Imam Hanafi, ya, Imam Malik memberikan boleh kepada 1 kambing. Tak mampu juga, ya sudah, kemudian kita berpuasa, ya kan. Tadi 3 hari, kemudian 7 hari di rumah, ya kan. Tidak mampu juga, ya kan, karena sudah tua misalnya, ya silakan fadiyatum musallama, silakan memberikan makan kepada orang yang bisa diberikan, ya kan. Ini artinya bahwa kondisi tertentu ketika perempuan atau wanita ini punya memang batasan tertentu, tapi ketika dia ada di Bir Ali, silakan tetap mengambil mikot, tidak mengapa, karena itu bukan bagian yang dilarang. Yang tidak boleh adalah melakukan tawafnya. Maka untuk tawaf itu ditunggu waktu yang pas, yang tepat, untuk kemudian bisa menyempurnakan ibadah umrohnya. Demikian, Ustaz Andri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Mungkin ini juga bisa jadi masukan bagi ibu-ibu, ya, atau para remaja yang ingin berangkat umroh nanti ketika sedang haid, apa yang mesti dilakukan. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan, masih ada waktu nih kita sebelum ke sesi doa penutup. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Ketika sudah mengambil mikot di Bir Ali dan belum
selesai halangannya di Mekah, berarti dia masih dalam larangan berihram ya, atau gimana? Misalkan setelah dia mikot di Bir Ali, dan ternyata sampai pulang dia belum selesai halangan tersebut, itu bagaimana yang harus dilakukan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Bram. Langsung kami jawab. Bismillah walhamdulillah. Bahwa kegiatan itu tetap menjadi bagian kegiatan umroh. Tetap tidak boleh rafas, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal, tidak boleh ada pertengkaran, permusuhan, tidak boleh kemudian juga kita berbantah-bantahan, ya kan. Juga tidak diperkenankan kita membunuh binatang, memakai wangian. Tetap kita memegang apa yang dilarang ketika melakukan ibadah umroh, ya kan. Nah, hanya saja ya berbedanya hanya pada tahap nanti dia ketika tawaf, ya. Tawaf ini kan at-tawafu kas-shalah. Tawaf ini seperti salat, ya kan. Hanya saja salat yang di sini dilakukan boleh istirahat, boleh ada jarak, boleh ada makan, boleh ada minum, ya, karena dibutuhkan tenaga untuk melaksanakan 7 kali putaran. Berbeda dengan salat yang kita lakukan. Penghukuman secara syar'inya sama-sama salat, cuma yang salat sering kita lakukan itu hanya muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, ya kan, dan muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam. Yang ada hanya perkataan doa, ya, tidak ada makan dan minum, ya. Kalau kita kan ada minum air zam-zamnya dan seterusnya. Artinya tetap larangan itu berlaku, tetap proses itu berjalan, yang kecuali hanya tawaf saja, ya. Maka kalau diketemukan sampai akhir, ya, maka ulama berpendapat silahkan dikerjakan karena sudah terakhir, ya. Maka Imam Syafi'i itu, kemudian Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, Imam Hambali itu mendorong untuk menyelesaikan. Hanya saja tahapan-tahapannya yang tadi yang saya sebutkan, bahwa ketika mampu, ya kan, itu onta, ya kan, misalnya gitu. Tapi kalau tidak pun boleh sapi, tidak boleh pun maka boleh kambing ataupun puasa. Artinya ketika melakukan umrohnya, maka banyak yang bisa dituju dikerjakan. Kalau di Instagram Sanur saya lihat itu ada, ya, solusi-solusi ketika ingin tawaf, ya kan, masih belum selesai haidnya, ya, itu boleh juga diintip-intip, ya, di Instagram Sanur itu ada solusi-solusi ketika melakukan kegiatan, ya, termasuk diantaranya umroh sampai selesai, ya. Jadi silakan tetap menjaga hal-hal yang dilarang, tetap melakukan kegiatan kebaikan, sama dihukumi seperti umroh, hanya saja kita lebih wise ketika melakukannya dalam tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah. Demikian, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Terima kasih Mas Admin atas kesempatannya, cukup jelas. Alhamdulillah. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz Ahmadi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kami cukupkan ya Pak Ustadz, ya. Sama, ya. Jadi sebelum masuk ke sesi doa penutup nanti yang akan dibacakan langsung oleh Pak Ustadz Ahmadi, izinkan saya untuk memberi sedikit informasi mengenai Sanur to Travel. Mungkin Bapak Ibu yang baru join pada kajian malam hari ini udah kajian kita yang ketiga, Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Sejauh ini, ya. Jadi saya ingin memberikan informasi tentang Sanur to Travel. Adalah travel umroh yang berlokasi di Grand Galaxy City, Ruko Sentra Bisnis Blok RSA 3 nomor 7 Bekasi Selatan.
yang lokasinya tidak jauh dari pintu masuk gerbang perumahan Grand Galaxy Bekasi. Dan jika Bapak Ibu yang mau mampir ke kantor kami persilakan, nanti ada tim kami yang standby di sana, yaitu ada Mbak Desi. Dan untuk saat ini update paket umroh, keberangkatan kami sisa di bulan Ramadan saja, di awal Ramadan. Alhamdulillah bulan Desember dan Januari sudah full book semua Ustadz. Alhamdulillah, jadi sisa awal Ramadan aja di tanggal 18 Februari nanti keberangkatannya. Dan sisa kuotanya update malam hari ini tuh tinggal 19 seat lagi. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah ada rencana berangkat umroh di bulan Ramadan bisa langsung WA atau telepon ke Mbak Desi ya. Nanti nomornya ada di grup kajian online. Nanti Bapak Ibu bisa langsung chat aja ke Mbak Desi. Atau jika ingin berkunjung langsung ke kantor kami juga kami persilakan untuk bertanya lebih detail tentang paketnya ya. Dan ada info atau berita baik nih untuk malam hari ini bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian malam hari ini atau yang tergabung di grup. Kami dari Sanutu Travel memberikan diskon sebesar Rp1 juta ya untuk Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh melalui travel kami yaitu Sanutu Travel. Jadi kami harap silakan Bapak Ibu yang berminat bisa langsung chat ke Mbak Desi ya. Dan sekali lagi saya dari tim Sanur Tour Travel mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian online malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmadi menjadi tambahan ilmu buat kita dan juga menjadi keberkahan lah untuk kita. Semoga kita semua bisa segera dipanggil untuk berangkat umroh ya Ustadz ya. Amin. Dan mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Silakan Pak Ustadz Ahmadi, kami persilakan untuk pembacaan doanya. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, ayahanda bunda, tentunya kita mengaminkan apa yang sudah didoakan oleh admin kita Ustaz Andri tadi. Kita didoakan untuk sampai ke Baitullah. Maka mari kita tundukkan hati kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduknya kita malam hari ini di ruang maya ini, insya Allah suatu saat Allah dudukkan kita di Baitullah, di depan Ka'bahnya Allah, di depan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bertemu dengan Allah dan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi duyufullah, tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah. Yang tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah siapapun berhak menjadi tamu-tamunya, termasuk kita di ruang maya ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana biziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa man ma'ahum bil baqi wal ma'la ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadir Allah jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir malam hari ini adalah hamba-hambamu yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami. Kau izinkan kami untuk sampai menjadi duyufullah wa duyufir rahman, tamu-tamu Allah di Baitullah dan tamu-tamu Rasulullah di Madinah al-Munawwarah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal maqsudan ya Allah, sampaikanlah maksud dan tujuan kami ya Allah. Wujudkanlah cita-cita kami ya Allah untuk meraih kesuksesan hidup dengan beribadah umroh, dengan iman, Islam dan ihsan yang kami punya di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu ya Allah ya Rabbana, malam hari ini kami memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, malam hari ini kami berkeluh kesah ya Allah, kami mengadu kepadamu ya Allah. Wa antal musta'an, wa antal musta'an, wa antal musta'an. Engkaulah yang maha menolong ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Sandri. Nah, dan juga Bapak Ibu semua, izinkan kami untuk undur diri untuk kajian malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di kajian online kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Hayakumullah.